Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariwahini Siregar dengan nomor mahasiswa C1C0181083. Di sini ingin membahas mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Nah, yang pertama sekali, audit internal adalah suatu pengevaluasian aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dan demikian terdapat hubungan pribadi antara orang yang melakukan evaluasi dengan orang yang dievaluasi dan para auditor dalam sebuah organisasi maupun terutama dalam sebuah perusahaan. Lalu ada memotivasi pihak yang diaudit, di mana hal ini memang menjadi indikator yang penting dalam sebuah keberhasilan sebuah perusahaan. Lalu bagaimana kebutuhan menjadi bagian dari organisasi? Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Lalu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat diartikan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit yang diidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Artinya dalam sebuah pengauditan, seluruh aspek dari divisi perusahaan harus saling membantu untuk mencapai tujuan serta keberhasilan dari yang telah direncanakan. Lalu hubungan dengan gaya manajemen, di mana mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. Lalu perubahan manajemen, salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit ilmu sosial telah mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan. Lalu ada masalah-masalah hubungan. Konsep dalam berperilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep-konsep tersebut meliputi satu, ingat bahwa terdapat variasi umum dan kemampuan sifat-sifat dasar individu. Lalu yang kedua adalah pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi harusnya juga dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Dan yang keempat adalah ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Yang kelima adalah pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai situasi variasi akhir. Jadi intinya dalam masalah hubungan ini yang terpenting adalah kerjasama tim, di mana kita memiliki banyak pendapat. Bagaimana caranya kita dari banyaknya pendapat atau persepsi dari masing-masing individu kita satukan untuk mencapai dari tujuan perusahaan. Lalu ada kesadaran pada diri sendiri. Dalam situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal, sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, adalah hal penting untuk menyadari, memegang teguh keseimbangan, serta untuk memandang diri sendiri sebagai orang lain memandangnya. Hal ini dinyatakan oleh Radcliffe et al. Tahun 1988. Lalu ada komunikasi secara efektif, di mana komunikasi terdiri atas musyawarah, wawancara, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seseorang atau seorang audit dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara positif untuk menciptakan harmonis dalam menjalankan audit. Lalu ada bahan yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, serta bebas akronim dalam struktur gramatikal yang baik dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis, dan hal ini merupakan hal pokok dalam mekanisme komunikasi. Lalu ada pelaksanaan audit partisipatif telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit, bahwa inti dari kinerja audit yang berasal dari pendekatan keperilakuan pada dasarnya merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit. Lalu ada penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit, di mana penulis percaya bahwa auditor internal sangat memahami organisasi sebagai akibat dari kedekatan mereka dengan para karyawan organisasi, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi bukti secara verbal dan visual yang berhubungan dengan sikap yang berperilaku secara lebih efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Saya ucapkan terima kasih.